Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami akan menjelaskan tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada materi bilangan bulat dan bilangan pecahan akan dijelaskan oleh ada Kak Hanum Listia Anggreni Marjana. Halo, aku Kak Hanum. Lalu ada Kak Khairunisa Astuti. Halo, aku Kanisa. Dan ada saya sendiri yaitu Nadia Milenia. Hai, aku kan Nadia. Pada bilangan bulat akan dijelaskan tentang definisi dari bilangan bulat, macam-macam bilangan bulat, operasi hitung, dan contoh soal. Untuk bilangan pecahan akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk dari pecahan, operasi bilangan pada pecahan, dan akan diberikan contoh soal. Definisi dari bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan bukan pecahan atau bisa disebut juga sebagai bilangan penuh. Macam-macam bilangan bulat, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, dan ada juga bilangan nol. Penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan jenis bilangan yang sama. Jika operasi penjumlahan dilakukan dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan positif. Hal yang sama juga berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat negatif. Sementara itu, jika penjumlahan dilakukan pada bilangan positif dan negatif, hasilnya adalah hasil pengurangan kedua bilangan. Dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan bulat yang memiliki nilai terbesar. Contoh, 4 ditambah 3 sama dengan 7. 9 ditambah minus 5 sama dengan 4. Minus 3 ditambah minus 2 sama dengan minus 5. Perkalian dan pembagian. Perkalian dua bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sementara jika perkalian dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Lalu, jika mengalihkan antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Hal tersebut juga berlaku dalam operasi hitung pembagian. Contoh, 5 dikali 6 sama dengan 30. 4 dikali minus 7 sama dengan minus 28. Minus 6 dibagi dengan minus 2 sama dengan 3. Untuk contoh soal, pada hari Minggu, Ibu belanja ke pasar. Di sana, Ibu membeli 5 kg jeruk. 1 kg jeruk berisi 15 buah. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik yang sama banyak. Berapa banyak jeruk tiap kantongnya? Untuk cara menjawabnya, pertama kita cari yang diketahuinya. Yang diketahui itu ada banyak jeruk yang dibeli sebanyak 5 kg. Banyak jeruk tiap kilogramnya itu ada 15 buah. Dan banyak kantong plastiknya itu ada 3 pieces. Yang ditanyanya banyak jeruk tiap kantongnya. Cara menjawabnya, banyak jeruk yang dibeli dikali banyak jeruk tiap kilogramnya dibagi banyak kantong plastiknya, sama dengan buka kurung 5 dikali 15 tutup kurung dibagi 3 sama dengan 75 dibagi 3 sama dengan 25. Jadi, banyak jeruk tiap kantong plastiknya adalah 25 buah. Selanjutnya, kita akan membahas bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bilangan dari keseluruhan total. Seperti pada gambar di samping, ada sebuah pizza yang sudah dimakan ada 3 dari 8 pizza. Yaitu sama dengan 3/8. Lalu pizza yang belum dimakan ada 5 dari pizza keseluruhan, yaitu sama dengan 5/8. Dan bentuk umumnya
yaitu 3/8, di mana angka 3 sebagai pembilang dan angka 8 sebagai penyebut. Selanjutnya, kita akan membahas bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan yang pertama ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan pembilang yang sama. Seperti contoh, 1/4 dikali dengan 2, yaitu 2/8. Atau bisa juga dengan 3/12. 3/12 bisa sama-sama dibagi dengan 3, yaitu 1/4. Yang kedua ada membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan ada 3 macam. Yang pertama, jika penyebutnya sama, langsung dibandingkan dengan pembilangnya. Seperti contoh 1/4 dengan 3/4. Jadi 1/4 lebih kecil dari 3/4. Yang kedua, jika pembilangnya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Contoh, 6/8 dengan 6/2, yaitu 6/8 lebih kecil dari 6/2. Yang ketiga, jika penyebut dan pembilangnya berbeda, dapat menggunakan cara kali silang, yaitu 1/2 dengan 3/4. 1/2 dengan 3/4. 1 dikali 4 dan 3 dikali 2. Didapat hasilnya 4 sama 6. 4 lebih kecil dari 6. Atau bisa juga 1/2 lebih kecil dari 3/4. Kemudian untuk bentuk pecahan yang ketiga yaitu desimal dan persen. Yang pertama, jika bentuk pecahan atau desimal diubah ke dalam persen, maka cara pengerjaannya yaitu dengan cara dikalikan 100%. Seperti contoh yang sudah ada di sini, bisa adik-adik lihat 0,75 jika diubah ke dalam persen maka dikalikan dengan 100%, yaitu hasilnya adalah 75%. Kemudian yang kedua, kebalikannya, apabila bentuk persen diubah ke dalam pecahan atau desimal, maka 25% menjadi 25/100. Kemudian disederhanakan lagi menjadi 1/4. Maka hasil akhirnya yaitu bentuk desimal 0,25. Setelah kita membahas bentuk-bentuk pecahan, selanjutnya kita akan membahas operasi pada bilangan pecahan. Untuk operasi yang pertama, kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Untuk penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan secara langsung apabila memiliki penyebut yang sama. Namun, jika penyebutnya belum sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti contoh yang sudah ada di sini, bisa adik-adik lihat. Untuk 3/4 ditambah 2/3, maka penyebutnya harus kita samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari 4 dan 3. KPK-nya yaitu 12. Maka 12 dibagi 4 yaitu 3, kemudian dikalikan dengan pembilangnya. 3 dikali 3, 9. 9/12. Ditambah 12 dibagi 3 yaitu 4. 4 dikali dengan 2, pembilangnya yaitu 8. 8/12. Maka hasilnya adalah 9/12 ditambah 8/12 yaitu 17/12. Jika ingin disederhanakan lagi ke dalam bentuk pecahan campuran, maka hasil akhirnya yaitu 15/12. Kemudian untuk operasi yang kedua yaitu pada perkalian dan pembagian. Langkah ini bisa dilakukan secara langsung apabila sudah membentuk pecahan biasa. Namun jika dalam bentuk pecahan campuran, maka kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa.
Seperti contoh soal yang sudah ada di sini, bisa adik-adik lihat ada dua jenis contoh soal. Yang pertama dalam bentuk jenis pecahan biasa dan yang kedua yaitu dalam bentuk pecahan campuran. Untuk yang dalam bentuk pecahan biasa yaitu 3/4 dikalikan dengan 2/3. Maka langkah pengerjaannya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6 dan 4 dikali 3 yaitu 12. 6/12 jika disederhanakan menjadi 1/2. Kemudian dalam bentuk pecahan campuran yang kedua yaitu 5/6 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 35/6 dan 31/4 kita ubah pecahan biasa menjadi 13/4. Maka 55/6 dibagi 31/4 sama dengan 35/6 dibagi 13/4 sama dengan, karena ini pembagian maka kita kalikan tandanya, dan untuk bentuk yang kedua kita ubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, yaitu 35/6 dikalikan dengan 4/13. Hasilnya adalah 140/78. Kemudian disederhanakan menjadi 70/38. Dan hasil akhirnya dalam bentuk pecahan campuran menjadi 22/38. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh soal dari bilangan pecahan. Untuk contoh soal di sini bisa adik-adik simak. Setiap hari peternakan ayam Pak Budi menghasilkan 12,5/7 kg telur. Berapakah banyak telur yang dihasilkan peternakannya dalam waktu 1 minggu? Langkah awal kita harus menulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang diketahui adalah waktunya. 1 minggu sama dengan 7 hari. Kemudian banyak telurnya, yaitu 12,5/7 kg telur. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah telur dalam 1 minggu atau dalam 7 hari. Maka pengerjaannya adalah 7 yaitu waktunya dikalikan dengan jumlah telurnya, yaitu 12,5/7. Untuk pecahannya, karena masih dalam bentuk pecahan campuran, maka kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya adalah 7 dikali dengan 12 kemudian ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 89. Sehingga 7 dikali 89/7 yaitu adalah 89 telur. Maka banyak telur yang dihasilkan dalam waktu 1 minggu adalah 89 butir telur. Sekian penjelasan kami tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Semoga materi penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Terima kasih.